Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky, nomor induk mahasiswa 361921302018, kelas dari Prodi D4 Teknik Manufaktur Kapal, kelas TMK 2A. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas TS permesinan kapal. Di video kali ini ada beberapa soal yang kita bahas nantinya. Yang pertama adalah cara kerja mesin diesel 2 tak dan cara kerja mesin diesel 4 tak, pengertian dari compression ratio dan displacement volume piston atau crankcase. Baik, yang pertama ini kita akan mengenal lebih dalam lagi atau mengenal ulang lagi bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari tentang atau di SMK atau di SMK-nya dulu pernah mempelajari tentang teknik ataupun otomotif ya, seperti itu pasti sudah tidak asing lagi tentang permesinan seperti yang sudah yang saya akan jelaskan ini, yakni yang mesin diesel 2 tak. Asal usul dari mesin 2 tak ini artinya yakni adalah 2 kali putaran poros sengkol atau yang biasa dikenal dengan flywheel, 2 kali putaran flywheel. Ini 2 kali putaran flywheel akan menghasilkan satu tenaga, yakni dari energi naik turunnya piston mengakibatkan suatu putaran ya, dari energi mekanis menjadi energi putar ke flywheel yang dilanjutkan ke roda atau diferensial ke roda untuk mobil ya. Nah, untuk kapal prosesnya hampir sama, cuma tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran ataupun dari mesin ini nantinya akan disalurkan ke gearbox. Nah, untuk selanjutnya akan untuk memutarkan dari baling-baling kapal. Nah, di dalam mesin diesel 2 tak ini komponennya hampir sama seperti mesin diesel pada umumnya atau mesin diesel mobil ya, hampir sama sepertinya. Yang pertama yakni ada silinder, ada exhaust valve, ada intake valve, ada fuel injector, ada pendingin ya, pendingin, piston, oli, tang piston dan seterusnya. Untuk prosesnya ini mesin diesel 2 tak ini akan saya jelaskan di slide berikut ini. Yakni ada langkah hisap ya dan langkah kompresi. Seperti ini untuk langkah hisap. Jadi mesin diesel ini dari TMA atau titik mati atas ditarik ke TMB melalui putaran dari putaran dari poros sengkol itu sendiri. Putarannya ini searah jarum jam ya teman-teman sekalian, bisa dilihat untuk arahnya ini putarannya searah jarum jam. Jadi ketika terjadi proses hisap di dalam ruang silinder ini terjadi proses yakni yang namanya kevakuman. Di dalam silinder ini nanti terjadi kevakuman. Nah, kevakuman ini akan mengakibatkan kalau di mesin bensin itu yang terhisap ini adalah bahan bakar ya. Campuran bahan bakar dan udara melalui intake manifold atau kalau di sepeda motor itu lewat karbu.
Nah, dari mesin diesel ini campuran bahan maksud saya itu udara dari intake manifold melalui valve intake manifold akan terbuka, maka di dalamnya ini akan mengakibatkan kevakuman yang menghasilkan udara ini terhisap keluar ke dalam, maksud saya ke dalam, Nah, bila terjadi langkah hisap ini, maka selanjutnya akan mengakibatkan udara ini akan termanfaatkan di langkah kompresi. Setelah melakukan langkah hisap, dihisap udara dihisap akan dikompresikan. Nah, ketika terjadi kompresi, maka udara ini akan termampatkan atau suhunya ini akan naik. Teman-teman sekalian bisa dilihat ini warnanya kuning. Nah, ketika sudah termampatkan, bedanya ini, mohon maaf mungkin ini gambarnya salah ya teman-teman. Kalau di mesin diesel itu tidak menggunakan spark plug ya, teman-teman bisa lihat, menggunakan nozzle. Jadi ketika terjadi kompresi akan terdorong ke atas ini teman-teman pistonnya. Udara yang ada di langkah hisap tadi akan menjadi, temperaturnya akan naik teman-teman. Nah, temperaturnya naik ini nanti supaya bisa terjadi ledakan ataupun proses kompresi, kalau di mesin bensin itu menggunakan spark plug atau biasa disebut kita busi, itu percikan bunga api listrik ya, untuk memicu terjadinya ledakan. Nah, di mesin diesel ini tidak menggunakan busi ya teman-teman. Di mesin bensin, di mesin diesel itu menggunakan nozzle. Nah, nozzle ini menyalurkan ke bahan bakar, yakni solar. Nah, untuk tingkat terjadinya kebakaran di solar sendiri itu kan pastinya teman-teman tahu ya, untuk solar sendiri untuk biasanya kan ada perbandingan, teman-teman bisa lihat kalau bensin dibandingkan dengan pertalite, solar itu biasanya cepat terbakar tuh antara bensin, pertalite itu pasti cepat terbakar. Nah, untuk solar ini bisa, cuma untuk daya pemicunya itu agak lama sebenarnya gitu ya. Jadi yang mengakibatkan solar ini bisa terbakar di luar silinder karena adanya panas temperatur dari udara tadi. Udara dari bawah dimanfaatkan ke atas, teman-teman bisa dilihat. Nah, setelah ke atas maka akan dikompresikan. Nah, setelah terkompresi nanti udara dan campuran bahan bakar di dalam silinder akan mengakibatkan terjadinya suatu langkah yang dinamakan kompresi, atau terjadinya pertemuan antara udara yang panas dengan semprotan bahan bakar yang setipis mungkin, mengakibatkan terjadinya ledakan di ruang silinder. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Maka setelah terjadinya ledakan, maka akan piston dari TMA atau titik mati atas tadi ya, yang sudah saya jelaskan, akan turun ke bawah, yakni menghasilkan udara, menghasilkan usaha atau tenaga. Nah, tenaga ini dihasilkan dari langkah kompresi yang seperti tadi yang saya jelaskan. Maka di dalam silinder ini bisa dilihat akan seperti ini. Selanjutnya yakni ada ini, mohon maaf kita ulangi lagi, untuk setelah langkah ini ada langkah kompresi. Kita ulangi lagi. Untuk langkah kompresi ini yang sudah saya jelaskan tadi, terjadinya campuran udara yang bertemu dengan bahan bakar yang menghasilkan suatu ledakan. Seperti ini ya. Ada intake dan exhaust, yakni saluran masuk dan saluran buang.
setelah terjadinya usaha atau setelah kompresi, maka akan dibuang di exhaust. Biasanya akan disaring lagi udara yang melalui exhaust manifold akan disalurkan lagi ke blower, nantinya akan dimasukkan lagi ke intake manifold untuk mesin diesel, seperti itu ya teman-teman. Dan ini yang selanjutnya ada kompresi, yang tadi sudah saya jelaskan kompresi dari langkah usaha dari TMB ke TMA mengakibatkan ledakan dan menghasilkan power atau tenaga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja mesin diesel 4 tak. Bisa kita lihat untuk yang membedakan antara mesin diesel 2 tak dan 4 tak, kita bisa, kalau kita logika, yakni kita lihat dari mesinnya. Kalau mesin diesel 4 tak menggunakan 4 piston ya, 4 silinder. Untuk bentuknya itu bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang tipe V, ada yang tipe sejajar atau searah, itu ada yang tipe tidur ya. Tapi biasanya untuk di kapal-kapal besar biasanya itu yang digunakan adalah jenis yang searah seperti ini ya. Ini kita ambil dari sisi samping atau tampak samping, teman-teman bisa dilihat. Kita lihat prosesnya semuanya hampir sama teman-teman. Ini saya bandingkan dengan temperatur dan pressure yang sudah saya jelaskan tadi ya. Pasti tidak akan jauh. Jika temperaturnya naik di langkah kompresi, maka pressure atau kompresinya juga akan naik, seperti itu. Bisa juga kita gambarkan seperti ini, seperti jarum jam. Ini adalah langkah dari mesin diesel 4 tak ini sendiri, yakni dari intake, kompresi, power sampai exhaust atau langkah buang. Kalau biasa kita kenal ini teman-teman, perbandingan antara mesin diesel kalau kita biasa lihat visualisasi dari mesin bensin 2 tak dan mesin bensin 4 tak. Kalau kita bandingkan, kita sejajarkan antara mesin bensin 2 tak maksud saya, dan mesin bensin 4 tak, maka untuk start, bila kita lakukan namanya pengetesan, itu pasti yang laju, yang lebih unggul di start itu pasti mesin bensin 2 tak. Kenapa? Karena di mesin bensin 2 tak, seperti yang saya jelaskan tadi, 2 kali putaran poros engkol itu menghasilkan 1 tenaga. Sedangkan di mesin bensin 4 tak ini 4 kali putaran poros engkol, kita ulang ya, 4 kali putaran poros engkol, flywheel maksud saya, yang biasa kalau kita, mungkin anak-anak teknik sudah mengetahuinya ya, di depannya transmisi, biasanya di depannya kopling, itu ada namanya flywheel yang besar sendiri. Itu 4 kali putaran flywheel menghasilkan 1 tenaga. 4 kali putaran poros engkol ini menghasilkan tenaga. Jadi untuk start, kalau kita melakukan test drive, itu pasti yang laju dulu itu pasti mesin bensin 2 tak, karena perbandingannya sudah kita ketahui. Untuk langkahnya sudah kita ketahui, yakni 2 kali putaran poros engkol akan menghasilkan 1 tenaga, seperti itu ya teman-teman. Seperti ini, untuk langkahnya hampir sama. Jadi dari langkah hisap, katup hisap terbuka, katup tutup terbuka, melakukan langkah hisap, terjadinya suatu kevakuman di dalamnya, menjadikan udara masuk ke dalam, terkompresi ke atas, lalu dipercikan dari nozzle ini bahan bakar solar tersebut, dan terjadi ledakan dari piston. Selanjutnya akan terjadi langkah usaha yang selanjutnya, yakni ada langkah buang, yakni
proses dimana sisa-sisa pembakaran akan dibuang dan disaring lagi ke blower biasanya teman-teman, atau apa namanya saya lupa, mohon maaf. Bagi teman-teman teknik pasti sudah tahu ya. Pasti di mesin diesel itu, di mobil pasti ada itu, dari udara buang ini biasanya dimanfaatkan lagi untuk dimasukkan ke dalam intake manifold misalnya. Cuma saya kurang tahu apa nama komponennya, saya lupa, mohon maaf teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya, yakni tentang compression ratio. Perlu kita ketahui, rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dan kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Ini adalah spesifikasi mendasar bagi hampir semua mesin pembakaran umum. Dalam mesin piston, rasio yang dimaksud adalah rasio antara volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik bawah dan volume bakar pada saat piston berada di titik mati atas atau TMA. Misalnya silinder dan ruang bakar dengan piston di bawah berisi sekitar 1000 Celcius atau 1000 cc udara. Ketika piston telah pindah ke atas silinder dan volume tersisa dalam kepala atau ruang bakar menjadi 100 derajat Celcius, maka rasio kompresi atau proporsional digambarkan sebagai 1000:100. Rasio kompresi diinginkan karena memungkinkan mesin untuk mengekstrak energi mekanis menjadi massa campur udara bahan bakar karena tinggi efisiensi termalnya. Hal ini terjadi karena mesin pembakaran internal adalah mesin panas dan efisiensi yang lebih tinggi tercipta karena rasio kompresi yang lebih tinggi memungkinkan suhu pembakaran yang sama dicapai dengan lebih sedikit bahan bakar, sementara menciptakan siklus ekspansi lebih panjang dan menciptakan output daya lebih mekanis dan menurunkan suhu buangnya. Mungkin lebih mudah menganggapnya sebagai rasio ekspansi karena ekspansi yang meningkatkan dan mengurangi suhu gas buang dan energi yang terbuang ke atmosfer. Mesin diesel sebenarnya memiliki tinggi suhu puncak pembakaran dibandingkan mesin bensin. Tetapi ekspansi yang lebih besar berarti pembuangan panas yang lebih sedikit di saluran buang. Namun rasio kompresi yang lebih tinggi akan membuat mesin terkena ketukan jika menggunakan bahan bakar beroktans rendah atau dikenal sebagai detonasi. Jadi yang dimaksud dari rasio kompresi atau kompresi ration ini berarti perbandingan antara volume silinder ketika piston berada di titik rendah dengan posisi piston pada titik paling atas, atau perbandingan antara titik mati bawah dengan titik mati atas, yakni TMA atau TMB. Semakin tinggi perbandingan berarti udara yang terkompresi semakin banyak. Artinya bahan bakar yang terbakar bisa semakin banyak. Sebagai contoh, pada mobil bersilinder 4 silinder dengan setiap silinder berisi 500 cc, saat piston di posisi bagian tiap silinder terisi penuh, yakni 500 cc gas dan udara. Ketika piston berada di atas volume menjadi 50 cc, hal itu menandakan rasio kompresinya adalah 1:10. Jadi untuk kompresi rasio ini yakni perbandingan antara volume silinder, yakni dimisalkan tadi 1:10.
Perbandingan kompresi rendah berarti ruang bakar otomatis luas, tapi bila tinggi berarti ruang bakar sempit. Torsi akan membesar saat perbandingan rasio semakin tinggi. Efisiensi makin meningkat dengan jumlah bahan bakar yang sama. Rasio kompresi menentukan kandungan RON, rain atau dalam bahan bakar yang wajib digunakan. Semakin tinggi butuh RON semakin besar. Bila tidak sesuai maka rentan knocking alias detonasi atau ngelitik. Biasanya suaranya itu agak ngelitik seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang piston displacement seperti itu ya. Jadi piston displacement atau yang artinya volume langkah piston atau torak dan biasa disingkat dengan istilah displacement. Volume langkah torak adalah volume dari posisi torak yang berada pada TMB atau titik mati bawah sampai saat torak berada pada posisi TMA atau titik mati atas. Pada engine yang memiliki jumlah silinder yang lebih dari satu, maka volume langkah pistonnya merupakan jumlah semua silinder atau disebut total displacement. Pada umumnya, engine atau mesin yang memiliki volume torak yang besar maka akan menghasilkan output tenaga yang besar juga. Hal ini dikarenakan silinder mampu menghisap lebih banyak lagi campuran bahan bakar atau udaranya. Untuk perhitungan volume langkah torak pada engine menggunakan rumus di bawah ini. Untuk V artinya volume langkah torak dan N artinya perbandingan keliling dari lingkaran terhadap garis tengah dari lingkaran tersebut, dan D2 ini artinya diameter dari silinder, dan L adalah panjang langkah torak dari TMB ke TMA. Seperti ini sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan. Dan rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dan kapasitas terbesar dari kapasitas terkecil. Ini adalah spesifikasi yang dasar bagi hampir semua mesin pembakaran umumnya. Dalam mesin piston, rasio yang dimaksud adalah rasio antara volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah, dan volume ruang bakar pada piston berada di titik mati atas. Misalnya silinder dan ruang bakar dengan piston di bawah berisi 1000 cc udara. Ketika piston telah pindah ke atas silinder dan volume tersisa dalam kepala atau ruang bakar menjadi 100 derajat, maka rasio kompresi atau proporsional digambarkan sebagai 1000:100 atau dengan pecahan pengurangan rasio kompresi yakni sekitar 1:10 seperti itu ya mungkin. Untuk rasio kompresi tinggi diinginkan karena memungkinkan mesin untuk mengekstrak energi mekanis lebih dari massa campuran udara bahan bakar karena lebih tinggi efisiensi termalnya. Hal ini terjadi karena mesin pembakaran termal adalah mesin panas dan efisiensi yang lebih tinggi tercipta karena rasio kompresi yang lebih tinggi, memungkinkan suhu pembakaran yang sama dicapai dengan lebih sedikit dengan bahan bakar, sementara menciptakan siklus ekspansi lebih panjang dan menciptakan output daya lebih mekanis dan menurunkan suhu buangnya. Jadi seperti itu untuk piston displacement atau displacement piston ini hampir sama seperti yang penjelasan kompresi rasio. Ini sepertinya mengenai perbandingan atau hasil yang kita inginkan, seperti mungkin mekanik mengetahuinya seperti rumus seperti yang di bawah ini. Jadi kira-kira untuk mungkin menaikkan CC atau seperti yang lainnya atau pull up atau seperti itu ya, mungkin caranya hampir sama seperti ini, yakni dengan membesarkan atau mengecilkan. Jadi
untuk asupan bahan bakarnya akan menjadi bertambah. Nah, ketika bahan bakar ini asupannya akan menjadi bertambah atau ruang pembakaran silindernya menjadi membesar atau backup tadi, juga akan menaikkan dari kerja mesin itu sendiri. Yang awalnya standarnya mungkin segitu akan menjadikan mesin menjadi lebih, powernya akan semakin bertambah seperti itu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya kurang penjelasannya kurang masuk pada teman-teman, ataupun ada beberapa materi yang mungkin perlu ada yang direvisi ataupun masih ada yang kurang seperti itu ya. Jadi untuk video ataupun komen nanti boleh disertakan komen nanti mungkin ke teman-teman menanyakan tentang penjelasan saya yang kurang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Abdul Taufik Wabillahi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.